Sobat sahamku, dalam video kali ini, saya akan ajak Anda menjelajahi ke dalam fundamental PT Vale Indonesia Tbk. Kita akan menganalisa berbagai aspek fundamental yang meliputi kinerja keuangan, rasio finansial kunci, potensi pertumbuhan di industri pertambangan nikel, serta faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi valuasi saham perusahaan ini sampai dengan kuartal kedua tahun 2023. Sebelum kita mulai, tetaplah diingat bahwa presentasi ini disajikan semata-mata sebagai sumber informasi dan analisis saja. Sobat sahamku diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut sebelum membuat keputusan. Kenali profil risiko masing-masing agar hasil investasi tumbuh dan berkembang sesuai dengan target yang telah direncanakan. Sobat sahamku, dalam laporan keuangan PT Vale Indonesia Tbk menunjukkan keberhasilan meningkatkan kinerja pendapatan rata-rata sebesar 13% per tahun sejak 2019, kemudian laba kotor 37,7%, laba bersih 46,8%, dan peningkatan aset rata-rata sebesar 6% tiap tahunnya. Sebagai bagian dari industri pertambangan dan energi, sepertinya PT Vale Indonesia Tbk juga dipengaruhi oleh tren dan perubahan dalam sektor energi, terutama dalam konteks transformasi energi ke arah sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Sekarang kita amati aset dan ekuitasnya. Sampai dengan kuartal kedua tahun 2023, PT Vale Indonesia Tbk mencatatkan total aset sebesar Rp42,207 triliun. Aset ini berupa aset tetap sebesar Rp26,138 triliun, kemudian aset lancar Rp16,068 triliun, dan kas sebesar Rp5,064 triliun. Dari total asetnya, PT Vale Indonesia Tbk menggunakan 87,68% sebagai ekuitas atau belanja modal, di mana ekuitasnya mengalami peningkatan secara rata-rata 6,6% setiap tahunnya. Ini artinya perusahaan ini nilai bukunya terus mengalami pertumbuhan. Sampai dengan kuartal kedua ini ekuitas PT Vale Indonesia sebesar Rp37,010 triliun. Sekarang kita akan lihat rasio hutangnya terhadap modal kerjanya. Rasio hutang terhadap ekuitas adalah salah satu rasio keuangan yang penting untuk mengukur seberapa besar utang perusahaan dibandingkan dengan modal ekuitasnya. Rasio ini memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan mengandalkan utang untuk mendanai operasinya dibandingkan dengan dana yang berasal dari pemegang saham atau pemilik perusahaan. Tingkat rasio hutang terhadap ekuitas yang dianggap sehat dan wajar dapat bervariasi tergantung pada industri, siklus bisnis, dan risiko yang terkait dengan perusahaan. Namun, umumnya rasio ini dilihat dalam konteks sebagai berikut: rasio rendah di bawah 0,5 kali ekuitas, rasio sedang antara 0,5 sampai 1 kali ekuitas, dan rasio tinggi adalah di atas 1 kali ekuitas. Sebagai catatan, carilah saham-saham yang mempunyai rasio hutang rendah karena rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang cukup besar dalam membiayai operasinya melalui modal sendiri, yang dapat memberikan ketahanan terhadap risiko finansial. Sobat sahamku, rasio pertumbuhan laba terhadap ekuitas PT Vale Indonesia Tbk rata-rata tumbuh di kisaran 4,3%, sedangkan pertumbuhan terhadap aset 4,27% per tahun. Pertumbuhannya rata-rata naik 27,3% untuk return on asset, dan 37,8% untuk pertumbuhan ekuitas setiap tahunnya. Sebagai catatan, rasio laba bersih terhadap pertumbuhan aset atau ROA dan rasio laba bersih terhadap pertumbuhan ekuitas atau ROE adalah dua rasio keuangan yang penting dalam mengukur kinerja keuangan dan efisiensi operasional suatu perusahaan. Kedua rasio ini memberikan gambaran tentang efisiensi aset, evaluasi kinerja operasional, dan perbandingan kinerja. Dalam kedua rasio ini, juga dapat memberikan pandangan yang holistik tentang imbal hasil, konsistensi, dan daya tarik kepada para pemegang sahamnya. PT Vale Indonesia Tbk rata-rata menghasilkan laba bersih sebesar Rp136,8 per lembar sahamnya, dengan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 46,8% tiap tahunnya.
Sedangkan prediksi laba bersih di tahun 2023 diprediksi naik 60,64% dari tahun 2023, di mana laba bersih di tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp509,7 per lembar sahamnya. Angka ini adalah hasil dari laba bersih sampai dengan kuartal kedua yang disetahunkan. Sedangkan apresiasi pasar terhadap kinerja PT Vale Indonesia Tbk sampai dengan kuartal kedua berada di rata-rata 13,1 kali dengan PBV 1,79 kali. Sobat sahamku, rasio laba terhadap harga yang rendah dapat menunjukkan bahwa saham tersebut mungkin sedang dihargai relatif murah terhadap laba yang dihasilkan. Ini bisa menjadi indikator bahwa saham tersebut mungkin terdiskon atau salah harga. Saat mempertimbangkan rasio laba terhadap harga, selalu perhatikan konteks perusahaan dan industri. Rasio harga terhadap laba atau P rasio yang sehat harus disesuaikan dengan kondisi bisnis dan faktor-faktor risiko terkait, seperti terjadi berita atau informasi negatif tentang kinerja atau praktik perusahaan, kemudian faktor politik dan hukum yang tidak stabil atau tidak pasti dalam suatu negara atau sektor industri tertentu, kemudian sentimen negatif dalam pasar, perubahan proyeksi laba perusahaan. Sobat sahamku, berbagai isu dan tekanan kepentingan sepertinya membuat harga saham Vale mengalami penurunan. Dilansir dari CNBC, belum adanya kepastian perpanjangan izin, mendorong saham PT Vale Indonesia Tbk terus merosot hingga terendah dalam 5 bulan terakhir. Tambang nikel ini masih dalam proses negosiasi untuk perpanjangan izin, di tengah tekanan pemerintah Indonesia yang ingin mengakuisisi. Padahal jika kita melihat harga saat ini berada di harga Rp6.025 per lembar sahamnya, dengan P rasio 13 kali, PBV 1,6 kali. Sobat sahamku, mari kita asumsikan bahwa proses izin telah didapatkan, maka optimisme investor untuk memberikan apresiasi P rasio rata-rata 3 tahun terakhir di 21 kali dengan kisaran harga Rp10.680, PBV 2,86 kali, masih bisa dikatakan wajar. Mengapa demikian? Pertama, di tahun 2022 dengan EPS sebesar 317 saja, saham PT Vale Indonesia Tbk diapresiasi di harga Rp7.080-an, dengan P rasio 22,3 kali. Kedua, komoditas nikel yang menjadi kunci transformasi energi terbarukan untuk kendaraan listrik dan lain-lain. Ketiga, Indonesia merupakan pemain utama komoditas nikel, di mana mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia. Namun berbagai tekanan dari pihak luar dan politik yang membuat saham-saham nikel dipandang sebagian investor saham masih rawan longsor. Namun sebagai catatan, harga akan menyesuaikan fundamental dari sebuah saham. Demikian ulasan singkat tentang fundamental saham PT Vale Indonesia Tbk, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton channel sahamku, subscribe ya guys biar semangat kita update info tentang saham.